3. Selamat pagi anak TK Kasiobel. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bersekolah. Anak-anak, Ibu Mei tetap berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk sekolah. Pagi hari ini Ibu Mei punya sesuatu di tangan. Jeng jeng. Apakah ini? Ini gelas. Gelas itu kan kita pakai untuk minum. Nah, sekarang gelas ini Ibu Mei akan tuangkan air. Lihat ya. Ibu Mei akan tuangkan air. Oke, stop. Sampai di sini airnya ada berapa banyak? Airnya sudah penuh atau belum? Belum penuh. Ini baru setengah. Kalau Ibu Mei tambah lagi sedikit, sudah penuh belum? Belum juga, belum penuh. Kita coba sedikit lagi. Bilang stop ya. Oke, stop. Kalau begini, betul sekali. Jadi kalau Ibu Mei tambah lagi, ini kan sudah penuh. Kalau seandainya Ibu Mei tambah lagi, nanti airnya akan tumpah. Jadi tadi di gelas itu Ibu Mei sudah kasih lihat gelasnya kosong, lalu kemudian diisi oleh air sampai dia menjadi penuh. Betul sekali. Nah, anak-anak, apa yang Ibu Mei mau sampaikan? Jadi, Alkitab menjelaskan kepada kita di Efesus 5 ayat 18. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Satu kali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Ibu Mei adalah anak-anaknya Tuhan. Kalian adalah anak-anaknya Tuhan. Semua adalah anak-anaknya Tuhan. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Orang yang disebut sebagai anak-anaknya Tuhan itu hidupnya dipenuhi dengan roh. Sama kayak tadi gelas ini. Kalau gelas dia harus dipenuhi oleh air. Nah, kalau hidup kita ini seperti gelas, maka yang harusnya isi adalah Roh Kudus, Rohnya Allah yang ada di dalam dirinya kita. Kalau Roh Kudusnya tidak ada, berarti kita kosong. Nah, anak-anak, kenapa kita itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu akan menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kadang-kadang kita itu suka marah-marah, suka pukul-pukul, suka nangis-nangis sendiri karena manja, itu kan tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, waktu Roh Kudus itu tinggal di dalam dirinya kita dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita itu akan dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Maka kita bilang, kita itu bisa belajar untuk memuji Tuhan. Kenapa Ibu Mei minta kalian menyanyi? Karena orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mampu untuk menyanyi sebagai ungkapan hatinya kepada Tuhan. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mengasihi sesamanya, mengasihi papa mama, mengasihi popo kungkung, mengasihi tetangga, mengasihi teman-teman, mengasihi saudara. Jadi anak-anak, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, pasti hidupnya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah,
Sama seperti air ini ya, gelas ini. Kalau dia dipenuhi oleh air, maka tidak ada lagi yang bisa masuk. Tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam sini karena sudah penuh. Gitu ya. Sudah penuh berarti tidak ada yang lain. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak ada lagi hal-hal lain yang bisa masuk. Marah-marah, pukul-pukul, itu tidak bisa lagi masuk karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Allah yang kudus. Anak-anak, kita mau berdoa supaya Tuhan yang tolong kita yang masih kecil ini bisa dipenuhi oleh Roh yang kudus supaya kita bisa selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak, mari kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Tuhan, saya mohon Tuhan memenuhi saya dengan Roh yang kudus supaya hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Nah anak-anak, sekarang kita mau belajar. Anak-anak tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita mau belajar Bu Nindi. Hari ini kita sudah masuk pada tema hewan. Hewan apa aja sih? Hari ini tidak banyak-banyak. Hari ini Bu Natali pertama-tama mau kenalkan cukup 3 hewan dulu ya. Tapi nanti di dalam tugas ada hewan-hewan yang lain ya Bu Nindi ya. Nah, ini yang pertama hewan apa Bu Nindi? Ayam. Iya, ada ayam. Ya, kemudian lihat lagi ya gambar yang kedua. Sapi. Iya, sapi. Anak-anak ikuti ya. Ya, hewan yang ketiga adalah bebek. Nah, bebek ini ada gambar dia sedang bertelur ya anak-anak. Nah, hari ini anak-anak sudah tahu 3 hewan ya Bu Nindi ya. Ulangi lagi ya Bu Nindi. Ini Sapi. ayam. Ya, hewan yang ketiga adalah bebek ya. Tadi sudah diulangi. Anak-anak, tadi kita sudah tahu nama-nama hewan ya Bu Nindi. Sekarang kita mau belajar lagu. Yuk sama-sama. Kalau belum tahu, pelan-pelan ya ikuti Bu Natali sama Ibu Nindi. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita nyanyi sekali lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, sekarang kita mau masuk tugas yang pertama. Anak-anak siapkan bukunya, perhatikan, dengarkan ya. Anak-anak, tugas yang pertama, anak-anak ambil buku ini ya. Tulisannya sains. Kalau anak-anak belum bisa baca, mama papa minta bantu baca ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, tugasnya apa sih? Anak-anak buka halaman 14. Nah, di sini anak-anak bisa melihat gambar. Nah, gambar ini
adalah menceritakan bagaimana cara ayam berkembang biak. Nah, mulai pertama-tama dari apa dulu sih ayam itu anak-anak? Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, pertama-tama ayam itu bertelur terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ayam setelah bertelur mereka akan mengerami telurnya. Mengerami telurnya itu apa sih? Nah, ayam itu duduk nih di atas telurnya seperti ini. Nah, selama 21 hari ayam mengerami telurnya. Kemudian setelah dierami, ayam akan menetas. Menetas itu apa sih? Ayam itu keluar dari cangkangnya. Cangkang telur ini akan pecah menjadi seperti ini. Kemudian setelah cangkangnya pecah, ayamnya jadi seperti ini. Nah, anak-anak, sebelum mengerjakan tugasnya apa? Ibu Natali mau tunjukkan dulu deh. Nah, anak ayam yang baru keluar dari cangkangnya seperti ini ya. Ayam ini baru menetas. Nah, warnanya ini kuning karena masih kecil ayamnya. Nah, setelah semakin lama ayam itu semakin membesar, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ayam jago, ini ayam jago. Nah, itu sudah besar, sudah bisa dimakan ya anak-anak. Nah, kembali lagi ke tugas. Setelah itu, di tugas ini Ibu Natali mau anak-anak mengurutkan. Tadi Ibu Natali sudah ceritakan prosesnya mulai dari bertelur, mengerah, menetas hingga menjadi anak ayam. Anak-anak kasih urutkan, kasih angka 1, 2, 3 sampai ke 4. Urutkan sampai selesai. Nah, selesai. Setelah anak-anak urutkan, anak-anak kasih warna. Nah, anak-anak, tugas yang kedua, anak-anak ambil buku binatangnya ya. Anak-anak buka halaman 18. Anak-anak lihat di sini ada gambar apa sih? Di sini ada gambar kura-kura. Ibu mau anak-anak mengerjakan tugasnya mengebalkan garis yang putus-putus yang ada di gambar ini. Nanti anak-anak tebalkan dengan grafit semuanya. Kalau sudah ditebalkan, ibu mau anak-anak menempelkan sobekan kertas. Sobekan kertasnya boleh pakai koran ya dan bekas. Kalau sudah disobek, anak-anak tempel di gambarnya. Kerjakan sampai selesai. Anak-anak, sekarang kita mau masuk tugas yang ketiga. Tapi sebelum masuk tugas yang ketiga, Ibu Natali mau tanya, ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah gambar sapi. Nah, tugasnya apa? Kenapa Ibu Natali tunjukkan gambar sapi ini? Nah, Ibu Natali mau anak-anak mewarnai gambar sapi. Warnai pelan-pelan, warnai rapi-rapi sampai dengan selesai. Ya, anak-anak, kita sekarang sudah selesai belajar ya. Bu Nindi sudah belajar apa tadi Bu Nindi? Menebalkan gambar kura-kura. Ya, menebalkan gambar kura-kura bersama Ibu Natali. Tadi kita sudah bercerita tentang proses bagaimana ayam berkembang biak dan anak-anak memberi nomor. Terus di tugas yang ketiga tadi kita sudah juga mewarnai gambar sapi. Nah, anak-anak, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ingat ya Bu Nindi, kita harus selalu menjaga apa Bu Nindi? Menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan, kemudian menggunakan apa Bu Nindi? Menggunakan masker. Menggunakan masker Dan cuci tangan. ya, selalu mencuci tangan kalau kemana-mana. Nah, kalau tidak ada keperluan, lebih baik tinggal di mana Bu Nindi? Di rumah. Ya, di rumah saja. Nah, anak-anak, setelah selesai kita harus apa Bu Nindi? Berdoa. Iya, kita harus berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kepada Tuhan Ya, Yesus. kepada Tuhan, mengucap syukur hari ini. Tuhan mampukan kita belajar hari ini ya anak-anak. Biarpun kita belajarnya lewat video. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sungguh kami
di rumah